Nama saya Thalia dari Propnek Boulevard. Udah lumayan ya, dari tahun 2016 bulan Mei. Dari teman. Aku dulu taunya dari Cilingling yang sekarang jadi leaderku. Nah, karena dulu kita temen ya, satu komsel seperti itu. Akhirnya aku tahu Cilingling, terus Cilingling ini ajak aku untuk join di Propnek. Ya, awalnya sih sempet nolak. Beberapa kali Cilingling ini ngajak aku selalu nolak. Karena pada saat itu aku merasa aku ini nggak punya background properti, aku hanya ibu rumah tangga. Nah, kalau diajak jualan rumah yang harganya MM-an, aku tuh ngerasa, masa isa begitu. Makanya aku waktu diajak tuh, aku penolakannya itu karena aku merasa aku sudah ngelihat aku nggak isa. Ya, akhirnya aku coba ngomong kan, discuss sama suami. Terus ternyata dia bilang, ya Lek, kamu mau coba nggak apa-apa, dicoba aja gitu. Oh, kamu nggak apa-apa gitu ya? Oh, nggak apa-apa. Karena selama ini kan aku maksudnya itu background sebagai ibu rumah tangga yang ngurus anak di rumah gitu kan. Nah, suami itu waktu itu pengennya kalau misalkan ada usaha, ya usaha aja yang bisa dikerjakan di rumah, misalkan online shop lah atau apa, pokoknya yang lingkupnya itu di dalam rumah. Nah, ternyata pada saat itu kok puji Tuhan dia ngizinin aku untuk keluar dari zona nyaman itu. Nah, akhirnya terus karena dukungan dari suami dia mengizinkan, ya udah akhirnya aku memberanikan diri untuk oke lah Ci, tak coba. Pertama aku ngelihat waktu ketemu sama teman-teman itu bukan yang hal menakutkan gitu ya. Pada saat ketemu mereka itu langsung cair, jadi suasananya itu akrab, terus guyonan, dan mereka sangat welcome gitu. Aku ketemu sama Cilingling, ketemu sama Cindy, waktu itu ada banyak ya, ada Koweli, ada Edwin. Nah, mereka tuh kayak sama new member itu langsung hai gitu loh, maksudnya itu langsung mencairkan suasana gitu. Jadi aku sebagai orang baru tuh tidak merasa kayak dikesampingkan gitu loh. Ya udah, jadi aku akhirnya jadi nyaman. Iya pernah pasti ya, kalau kita sometimes itu kan menghadapi banyak klien yang dengan berbagai macam karakter ya. Pernah aku merasa sangat down pada saat itu ada satu case transaksi. Tapi puji Tuhan di sini itu aku mendapatkan support selain dari manajerku sendiri, dari leaderku Cilingling ini, dari teman-teman lain, manajer-manajer lain pun ngasih support dukungan ke aku. Jadi mereka itu sambil doain aku juga. Terus maksudnya mereka kasih ide, case-mu tuh ya apa sih Cik? Terus aku cerita, oh gitu. Jadi mereka tuh kayak ngasih solusi. Misal kayak gini tuh ya apa. Nah itu loh, jadi kayak saling bahu-membahu, saling support. Jadi di saat kita itu lagi down, mereka tuh kayak ngerangkul, pengen tahu apa sih kendalamu itu apa. Bukan maksudnya dalam tanda kutip mereka itu kepo ya, tapi keponya mereka ini untuk membuat kita ini jangan sampai down. Nah itu, supaya kita ini terus bangkit lagi. Nah itu untuk arah ke cari solusinya sih lebih tepatnya. Dan puji Tuhan pada saat itu akhirnya bisa clear, dan dari support dari Pak Prince juga ya, prinsipal kita itu luar biasa. Dari Pak Ho itu sangat support banget. Nah, case-nya waktu itu sih nggak terlalu lama ya, sekitar seminggu aja sih aku sudah bisa melewatinya. Iya bener. Jadi aku ya datang ke kantor. Nah nanti itu aku pada saat itu ketemu sama Henry, ketemu sama Cilingling. Nah kita discuss bareng. Oh masalahku tuh begini. Oh ya udah, mereka saling kasih support. Nah pada saat itu ketemu klien pun mereka hadapi bareng gitu loh. Jadi mereka ada di sampingku gitu. Ya puji Tuhan semuanya clear. Everybody happy. Kalau itu iya pasti, ya kan. Tapi ya aku tidak bisa untuk istilahnya itu untuk berpaling. Ya karena buat apa, segala sesuatunya kan udah dapat nih aku dari sini. Yang paling penting ya itu kan kenyamanan. Kalau kita udah nyaman, buat apa sih cari-cari yang lain? Itu aja prinsipku. Udah kerasan gitu. Udah kerasan, iya. Hampir 20. Iya.
tinggal bagi-bagi aja ya, maksudnya kalau sama tim ini kita nanti adain beberapa kali untuk ketemu bareng supaya mereka ini saling kenal, akhirnya juga saling akrab. Karena gimana pun juga kalau dalam satu tim kita tidak saling akrab, tidak saling kenal, ya percuma kan, mereka tidak ada hubungan yang lebih intens gitu loh. Nah kalau mereka mau ada transaksi apapun, kalau kita saling kenal itu kan lebih nyaman gitu. Ya itu sih, jadi secara berkala kita adain untuk meeting bersama, ketemu, nggak harus di kantor, misalkan kita ketemu mau janjian ketemu di kafe, ngobrol bareng, nah itu. Yang utama sih karena kita harus membangun rasa kekeluargaan ini tadi. Ya itu kita adain bareng-bareng dengan satu tim kita. Memang tidak bisa ngumpul semua, ya hanya dengan 2-3 orang gitu ya. Yang penting tetap ada hubungan. Nah itu. Jadi kalau ada case apa-apa mereka bisa langsung cerita. Karena sometimes kita ini kan tidak bisa langsung ngomong segala sesuatu tentang transaksi atau apapun ya. Khawatirnya kalau kita ngomong semuanya mereka malah nggak paham. Jadi kalau aku lebih senang nunggu mereka itu menghadapi case tertentu dulu. Nah, begitu dia menghadapi itu, dia nanya, terus aku menjelaskan. Nah, itu mereka jadi lebih klik. Akhirnya lebih ingat daripada aku jelasin semuanya. Nah, itu malah dia nggak paham. Nah, kayak jelasin tentang misalkan transaksi, terus harus ke notaris, masalah legalitas dan lain sebagainya. Tak jelasin di awal, kalau orang ini belum menghadapi ke situ, nggak akan paham toh. Nah pada saat dia nanti mau transaksi, misalkan nanti mau UTC, dia terus nanya, aku nanti harus gimana? Nah itu baru masuknya ke situ. Aku biarkan. Jadi pada saat mereka memang tidak bisa full in charge misalkan untuk mengikuti semua kegiatannya Propnex, aku biarkan dulu. Mungkin karena namanya orang punya kesibukan, aku kasih waktu buat mereka. Tapi aku yakin dan percaya di saat mereka nanti pada titik tertentu dia akan klik lagi ya, dia pasti balik gitu. Jadi ada momen-momen tertentu mereka itu kayak menghilang sesaat ya, aku biarin dulu, mungkin waktunya dia untuk me time dulu lah atau apa. Nanti pada saat tertentu dia akan kembali lagi. Nah itu nggak apa-apa, namanya orang ya ada mungkin merasa ada titik jenuhnya, nah itu nggak apa-apa. Pada saat tertentu pasti balik kok. Beberapa kali ya top producer seperti itu, masuk 25 besar. Nah itu puji Tuhan ya. Pasti aku pengen semua timku itu paling tidak mereka segera achieve untuk jadi manajer seperti aku. Nah pingin banget gitu, supaya kita tuh seneng kan kalau bantu orang yang kita bantu itu jadi sukses juga. Nah itu ada satu kebanggaan tersendiri sih buat aku. Aku ingin membuat mereka itu selalu closing. Kalau aku sendiri sama, supaya aku tetap harus ada api ya. Nah itu aku selalu membatasi orang-orang yang kelihatannya itu toksik ya. Nah aku ngerasa kalau misalkan orang ini kalau kita temuin selalu ngomongnya negatif, oh berarti aku agak jaga jarak, daripada nanti aku ke depannya bakal jadi sama menjadi orang yang negatif. Tapi kalau aku tahu orang ini tuh selalu berpikiran positif dan selalu semangat, nah itu aku lebih banyak membangun hubungan sama orang-orang yang seperti ini. Itu supaya kita ini jadi ikut, karena kayak magnet kan. Setiap orang ini kayak magnet. Jadi kalau kita berpengaruh. Kalau kita positif, ya akhirnya jadi positif. Tapi kalau negatif kan dampaknya jadi buruk. Nah itu aku yang tidak mau. Di saat kalian apapun itu permasalahannya, anggaplah teman-teman di kantor ini itu adalah rumah kedua kalian. Jadi apapun yang jadi kendalamu itu, kalian ngomong aja sama orang-orang yang ada di kantor ini, karena semua ini welcome, bukan hanya masuknya dengan manajer kita ya, bahkan dengan manajer lain pun itu kita bisa ngobrol, bahkan ke prinsipal. Nah kita ngobrol aja, mereka sangat welcome gitu. Pokoknya mereka akan support kita supaya kita itu selalu semangat
selalu on track ya, maksudnya itu dan yang pasti closingannya akan terus mengalir.